Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tercurah kepada Nabi Abu Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti diseminasi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Acara yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP ITK Al-Faradis kepada Al-Ustadz Dilan Azali Al-Farozi MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekretariat Al-Faradis, kepada Ibu Hesti Farlianti selaku CPP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, dan juga Bapak Ibu Guru SMP ITK Al-Faradis yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul pada hari ini dalam rangka aksi nyata dan juga penyampaian materi dari calon guru penggerak Angkatan 9 Bu Hesti tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dan mendapatkan ilmu baru, belajar bersama, berbagi ilmu bersama, berdiskusi bersama dan beraksi nyata bersama, yang mana hari ini temanya akan disampaikan oleh Ibu Hesti terkait dengan budaya positif di sekolah. Tentunya ini hal yang menarik bagi kita, salah satunya karena budaya positif ini harus kita terapkan di dalam kelas, terutama pada saat pembelajaran, ketika Bapak Ibu semuanya mengajar di kelas, ketika memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada peserta didik kita semua. Tentunya dengan zaman yang berubah, dengan karakter siswa kita yang berubah, berbeda dengan zaman kita dahulu kala, pastinya perlu pembaharuan, perlu hal baru yang kita terapkan untuk anak didik kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi zaman saat ini sudah berubah dengan zaman kita dulu, maka perlu ilmu baru agar kita bisa menerapkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan zaman now atau zaman saat ini.
Maka kami mendukung sekali aksi nyata ini tentang budaya positif. Nanti kita bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk berdiskusi terkait dengan budaya positif di sekolah. Itu saja sambutan dari kami, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, diseminasi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Al-Ustazah Hesti Berlianti SPD. Adanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Sembilan Asosiasi Farmasi selaku kepala sekolah SMP Islam Terpadu dan Al-Faradis berbasis pesantren, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dari SMP dan Al-Faradis berbasis pesantren. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya, hasil ketika saya melakukan karya kedua di SMA Negeri 2 Selawi terkait budaya positif. Nah, sehingga di sini saya bukan menggurui atau bagaimana, saya di sini hanya berbagi ilmu. Semoga nanti ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, khususnya bisa diterapkan nanti di kelas, terutama yang Bapak Ibu guru wali kelas ya. Nanti kaitannya dengan keyakinan kelas dan sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti yang akan saya sampaikan konsep inti materinya ada 8. Yang pertama antara lain perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru di era yang zaman sekarang ya, itu banyak tantangannya. Nah, maka mungkin kita yang dulu mendapatkan pendidikan atau pembelajaran dengan masih ada agak kolonial ya, mungkin masih ada dengan kekerasan dan sebagainya, hukuman dan sebagainya. Mungkin pernah ya Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan hukuman dari gurunya waktu SD atau waktu SMP atau SMA-nya. Nah, kita review dulu. Setelah adanya kurikulum merdeka, nah guru-guru mulai diingatkan lagi bahwa pembelajaran di era sekarang itu harus dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan atau berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita ingat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid atau peserta didik itu kita sebagai guru hendaknya mengajar sesuai dengan zaman atau kodrat zaman dan kodrat lingkungannya ya, kodrat alam. Nah, kita yang tinggal di Tegal atau mungkin di sini di pondok, latar belakang anaknya kan beda-beda. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, atau mungkin yang kita dulu belajarnya mungkin di tahun era 2000-an, sekarang sudah di era 2020 lebih, setelah era COVID kan sangat berbeda itu. Kemudian berdiferensi di sini karakter anaknya juga berbeda-beda. Nah,
sehingga para peserta didik belajar di sini itu sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama ada ini ya, beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi harapannya ke depan nanti anak-anak atau peserta didik kita itu memiliki 6 dimensi itu. Kemudian tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, kita sebagai guru, ilusi atau khayalan atau anggapan orang-orang di luar sana tentang guru yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapan masyarakat itu guru itu yang kontrol murid, padahal kita itu di kelas juga mengontrol tidak bisa full ke seluruh penjuru kan tidak bisa. Nah, kemudian murid juga tidak bisa dengan menerima kita, tidak semua murid bisa menerima kita ya. Jadi kembali lagi ke kesadaran anak didik kita, kesadaran oh ya itu guru saya sudah apa harus diperhatikan. Kemudian ilusi bahwa semua pengamatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi anggapannya bahwa semua yang kita sampaikan itu pasti hal yang positif, efektif dan bermanfaat untuk anak didik kita. Padahal mungkin ada 1-2 guru, mungkin ada yang bisa diterima oleh anak didiknya, atau mungkin ada yang kurang pas. Nah, itu juga dikembalikan ke anak didik kita, kesadaran dirinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi anggapan bahwa kritik dari guru kemudian membuat rasa bersalah dan guru kan langsung menjudge kamu salah ini gitu. Itu sebenarnya tidak baik ya, tidak baik untuk anak didik kita, nanti malah menurunkan rasa percaya dirinya, kemudian kurang optimis atau menjadi pribadi yang pesimis akhirnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering terjadi. Kita yang sebagai guru di sini, orang tua di sini itu sebaiknya tidak begitu memaksa, tapi kita kembalikan, kita hanya mengarahkan, memfasilitasi, tidak boleh memaksa kehendak kita untuk murid. Nah, nantinya mereka kurang kreatif yang pertama. Kemudian kalau terus dipaksa terus, nanti akhirnya mereka ingin bebas, ingin meluangkan emosinya seperti itu. Nah, maka miskonsepsi tentang teori kontrol ini sebaiknya kita ubah. Nah, mengubah paradigmanya yang tadi dari ilusi-ilusi tadi kita ubah menjadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, contohnya stimulus respon tentang dunia, bahwa realita atau kebutuhan kita semua itu sama, padahal kan berbeda. Antara murid dengan guru pun berbeda, antara murid satu dengan murid yang kedua pun beda ya. Maka kita ubah bahwa kebutuhan kita semua itu berbeda. Atau mungkin yang punya bakat seni dengan bakat menyanyi itu pasti kebutuhannya juga berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Maka kita ubah mindset kita itu diubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sama saja kita memaksa kehendak bahwa ini harus, kalau kita bilang A ya harus A, padahal kita tidak boleh seperti itu. Maka kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Maka kita harus menerima perbedaan pendapat. Maka nantinya dunia ini akan
sangat indah karena kalau dunia ini diisi dengan orang yang karakternya sama nanti jadi kurang menarik. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal perilaku buruk atau mungkin suatu kejadian kesalahan dari orang lain itu bisa kita ambil hikmahnya supaya mungkin kita tidak melakukan hal yang sama atau bagaimana. Nah, ini dirubah menjadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak merdeka, tidak bebas ya. Padahal kita harus punya kebebasan sendiri. Maka kita ubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, berat guru terus ngontrol dirinya secara pendek, nah itu nggak boleh. Tapi kita hanya bisa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengarahkan menuju ke arah yang baik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan anak kecil dibujuk nggak mau terus gagal, maka dipaksa supaya mau. Nah, itu juga kurang baik. Sebaiknya diubah dengan berkolaborasi. Anak kecil pun atau murid kita pun bisa diajak berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kita ubah mindsetnya, jangan menang atau kalah. Nanti akhirnya ada anak yang pesimis, kurang percaya diri juga. Maka kita bangun model berpikirnya itu menang supaya setiap langkah itu berubah menjadi langkah yang optimis. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, dari kata disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini terkait disiplinnya saja. Nah, kemudian yang kedua terkait disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi. Tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi semisal kita ingin menerapkan disiplin positif, maka jangan terus biar anak ini nurut atau apa terus, atau biar pinter atau biar apa, biar semangat terus dikasih imbalan atau dikasih penghargaan atau dikasih misalkan ada kesalahan maka dikasih ancaman atau dikasih hukuman. Itu sebaiknya tidak perlu. Nah, nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri ini sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya begini Bapak Ibu Guru. Nah, disiplin positif ini bukan datang dari Bapak Ibu Guru atau dari guru PK atau dari mungkin ustadz-ustadz yang di pondok. Bukan karena nanti saya takut masuk ke mahkamah atau bagaimana. Itu bukan dari situ, tapi dari kesadaran diri sendiri. Oh ya, saya sadar bahwa saya manusia harus berperilaku yang baik, maka saya tidak boleh melakukan seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan ini nantinya bisa terbagi atau berasal dari 3 sumber. Yang pertama, jika dari profil belajar Pancasila kita bisa mengambil 6 dimensi yang ada. Kemudian kalau yang berdasarkan IDO Primary Years Program atau PYP Primary Years Program, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang tentang berkaitan dengan ini dari keterampilan hidup atau life skill, ini ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini sama halnya dengan apa ya, anak-anak yang baik seperti itu. Nah, ini nanti dijadikan sebagai pedoman kita membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, mungkin kebutuhan primer ya. Untuk di ekonomi mungkin ada yang punya kebutuhan primer, tapi ini yang berkaitan dengan jiwa. Yang pertama, nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, contohnya yang diperlukan ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kita butuhkan. Kemudian yang kedua, penguasaan. Nah, penguasaannya antara lain harga diri. Kita harus punya harga diri ya. Misalkan ada yang berusaha mempermalukan atau apa, kita harus membela diri. Kemudian keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dimanapun kita berada. Kemudian didengar pendapatnya, misalkan didengar oleh masyarakat atau mungkin di forum. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, diperdulikan, dibagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini untuk yang ini, untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, setiap individu serta diri kita pun membutuhkan ini. Apalagi di sini siswa-siswanya boarding full 24 jam di sini. Maka mereka yang hidup di asrama, di pondok, atau kita di sini kan SMP-nya berbasis pondok, maka 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jangan sampai salah satunya tidak terpenuhi. Bertahan hidup, mereka di sini semuanya dikasih makan yang baik yang ya semuanya di sini dikasih makan. Tidak terus yang belum bayar terus sudah dikasih makan, tidak, semuanya tetap diberikan makanan, pakaian mereka ada, tempat tinggal di sini juga disediakan asrama dan sebagainya. Kemudian untuk ini kasih sayang dan rasa diterima, ini biasanya masih ada 1-2 anak yang kalau awal-awal masuk itu masih merasa sendiri, kemudian merasa dikucilkan oleh temannya. Nah, maka kita sebagai guru di sini merangkul anak-anak yang seperti itu. Nah, kelas 7B ini ada satu yang merasa, saya juga merasa ini sudah hampir ujian karena mengundurkan diri. Nah, setelah ditanyakan ternyata alasannya ya mungkin mereka dia bela diri, katanya teman-temannya nggak ada yang menemani atau bagaimana, terus merasa diomongin di belakangnya. Nah, ini kan berarti dia merasa tidak diterima di kelasnya seperti itu. Kemudian ketika diajak kerjasama, dia merasa dikucilkan sama temannya. Nah, makanya ini di kesempatan kali ini saya juga sekalian mengajak peran Bapak Ibu guru di kelas ketika memberikan pelajaran tetap diseringi, misalkan pas kelompokan atau apa, kan kelihatan ya anak-anak yang biasanya pasif di kelas itu silakan dibagi kelompoknya, itu bisa dengan orang itu saja bisa dipisahkan supaya bisa belajar beradaptasi dengan teman-temannya di sini. Kemudian penguasaan, memiliki harga diri, keinginan, dapat memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus yang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, coba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, di sini kita pun menerapkan kebebasan supaya anak-anak bisa mandiri, bebas, mandiri mau olahraga apa. Nah, terus
memiliki pilihan, mereka juga harus punya pilihan tersendiri, belajar mandiri gitu. Kemudian kesenangan, mereka pun masih butuh bermain, masih butuh ya selera humor juga supaya di pondok tidak merasa bosan dan sebagainya. Nah, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Kita melakukan suatu hal. Nah, ini ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak berangkat atau masuk ke kelas pagi-pagi supaya tidak telat. Biasanya karena apa? Takut dihukum atau mungkin takut ini ya. Nah, ini masih masuk ke motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, belum dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak yang aktif biasanya, saya menemui beberapa anak biasanya yang sering maju depan biar dapat nilai tinggi, biar dapat poin tinggi, atau biar dapat ujian, biar diakui oleh teman-temannya. Nah, ini masih masuk ke motivasi yang supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, keduanya ini masuk ke motivasi ekstrinsik atau dari dorongan dari luar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mendapatkan, yang masih saya, ini belum saya perbaiki. Yang ketiga itu datang dari diri sendiri. Jadi supaya dia itu bertanggung jawab bahwa dirinya punya supaya bisa disiplin diri tadi. Ini masih ada kesalahan ya. Yang benar itu tadi yang benarnya di sini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi supaya jadi diri sendiri, supaya terbentuk karakter dirinya itu menjadi pribadi yang baik. Nah, maka untuk yang ketiga ini masuknya ke motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri. Harapannya semua siswa di sini kelak bisa, atau kita sendiri sebagai guru punya motivasi yang ketiga untuk ini ya, supaya kita sebagai manusia itu bisa menghargai diri sendiri. Sama halnya dengan ketika Bapak Ibu guru datang tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini bukan karena takut di atau apa itu, tapi dari diri sendiri supaya bisa disiplin diri seperti itu. Nah, selanjutnya terkait hukuman. Nah, kalau tadi kegiatan atau perilaku kita itu sebaiknya tadi untuk menghargai diri sendiri, tapi kalau yang dua tadi yang motivasi yang ekstrinsik, nah jika dilakukan biasanya orang berdua tadi kan supaya dapat imbalan atau penghargaan. Nah, kalau terlalu buruk berarti nanti mendapatkannya hukuman. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, kalau hukuman ini biasanya tidak terencana. Biasanya gurunya spontan. Kamu berdiri di kelas atau disuruh apa gitu. Nah, itu hukuman karena spontan. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya di kelas ini Bapak Ibu guru sudah menerapkan di awal pelajaran kesepakatan kelas ini sudah bentuk ya. Nah, kalau kesepakatan kelas dibentuk, jika dilanggar kan nanti anak-anak sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, kalau konsekuensi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif di sini ketika awal Bapak Ibu guru menerapkan kesepakatan kelas awal pembelajaran sudah ada, mungkin jika si A atau jika kita melanggar nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, yang sebaiknya yang kita lakukan yaitu dengan restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Restitusi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor dulu. Untuk restitusi itu sebaiknya jika anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya di depan banyak orang.
Tapi sebaiknya kita panggil, kita bicarakan berdua, nanti bisa tahu alasannya bagaimana, kemudian mungkin dia tahu keyakinan sama kesepakatan kelasnya bagaimana awalnya. Nah, nanti ini ada videonya nanti habis ini. Nah, ini kita sebagai guru pada umumnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, guru biasanya dianggap sebagai penghukum. Nah, ini bagi anak-anak yang mungkin yang biasanya suka bikin gaduh dan sebagainya, itu anggapannya guru itu yang suka menghukum. Terlambat sedikit dihukum, bajunya, seragamnya nggak dipakai, nanti dihukum. Kalau mungkin kalau di ini di asrama, kalau mahkamah yang sudah sedikit dihukum, bahasanya salah dihukum. Ini sebaiknya. Nah, ini posisi yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya ucapan yang spontan, akhirnya anak merasa oh iya ya saya salah. Nah, itu biasanya dari dalam diri anak akan merasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ini juga positifnya ada negatifnya. Jika kita menempatkan diri sebagai teman, memang anak-anak akan merasa dekat dengan kita. Tapi ketika seseorang atau 1-2 anak melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, mereka akan meremehkan kita. Oh, Pak A atau Pak B, gampang gitu. Akhirnya dia merasa apa ya? Ini meremehkan gurunya kan. Nah, kemudian yang keempat, memantau. Kita sebagai guru itu posisinya bisa juga sebagai pemantau. Nah, misalkan kamu sukanya ini, berarti kan jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, tadi video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu guru di sini, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru kita ini sekarang ini sedang berada di titik mana yang sudah diterapkan? Mungkin kira-kira sudah di posisi mana? Monggo barangkali ada yang mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi guru sambil Aminatul, atau yang guru yang lain kira-kira sudah berada di posisi mana? Apakah masih di titik hukum atau merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau sudah di titik terakhir tadi yang manajer? Syukur-syukur sudah sampai ke titik manajer. Monggo barangkali ada mau menanggapi Bu Asuti, Bu Ismi, selaku guru BK mungkin sudah sering menyampaikan ke anak-anak bagaimana caranya Pak. Bapak. Ini kaitannya dengan konseling soalnya ini. Materinya ini sebenarnya materi BK. Masalahnya ini bertolak belakang.
itu mungkin secara keseluruhan 5 sudah saya laksanakan. Dari awal sampai mungkin sudah laksanakan. Ini untuk diri saya, bukan untuk yang lain ya, bukan untuk apa ya, untuk jadi acuan itu ya. Jadi kalau ini sudah sering saya laksanakan, dan kalau ditanya sekarang di posisi mana, tergantung menurut jawaban. Kadang sudah menjadi 1 dan 2, 3, 4 itu yang saat ini. Jadi tidak jadi belum konsisten ya, karena seperti itu. Kalau saat ini saya tidak mudah, walaupun mungkin terima yang disuruh. Sabar mana? Kalau menyampaikan di posisi mana Pak? Kira-kira? Kalau saya pribadi itu mulai kita kan sudah buat sebelumnya kita buat peraturan kelas ya kita terlambat dan konsekuensinya. Mungkin alasan yang paling ini sih ketika ada tugas pesantren dari masuk dengan aman ya kan, jadi kan bisa ya. Tugas pesantren ya Jadi aku saling mesti kita begitu. Semarang itu selalu Bersama Pak Lukman, mungkin dia masih kita belum istiqomah, belum konsisten ya, karena memang dia kadang kalau dari rumah atau mungkin di kelas ada yang membuat gedung atau mungkin menjadikan kita terbawa emosinya, akhirnya posisi kita tidak bisa stabil, bisa saja tahu-tahu jadi posisi faktor yang menghukum atau yang kedua. Nah, kalau lagi nyantai itu mungkin di posisi tenang atau ini, tapi sebaiknya kedepannya mungkin bisa di apa ya, lebih konsisten di posisi yang manajer. Nah, ini sudah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu guru bisa menebak. Kalau ada misalkan ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan saya kecewa sekali dengan kamu, ini kira-kira di posisi mana? Posisi pembuku atau membuat merasa bersalah, atau posisi teman, atau posisi mana Bapak Ibu? Ya betul, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian coba ini, kalau kamu tidak melakukannya saya akan bagaimana? Tadi kan ada gurunya nanti yang berpikirnya seperti itu. Pemukul atau pemantau atau teman? Pemukul ya? Ya betul, pemhukum. Saya akan apa? Misalkan memberikan hukuman apa? Nah ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nanti kan ada ya. Ini di posisi apa? Ya posisi teman. Jadi bahasanya nyantai, terus nadanya juga ada rendah, tidak terlalu emosi. Jadi yang pertama yang emosi. Kemudian ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai dari mengerjakan tugas. Ikutnya mana? Ini ikutnya ke pemantau, karena sudah tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini yang terakhir ya, tanya manajer apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mengajak anak itu supaya bisa berpikir mencari solusi sendiri. Itu ini yang manajer. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas apa? Bukan peraturan kelas. Dan yang coba dulu mungkin kita lebih sering mendengarnya peraturan kelas. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini dibentuk sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja bermudah diingat, kata-katanya itu sedikit, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah
keluarga kelas dilibatkan saat pembagian kelas. Nah, ini kita coba untuk mempraktekkan. Silakan dibagikan Bu. Silakan Bapak Ibu guru menuliskan dari pertama mungkin awalnya dari peraturan kelas dulu ke peraturan sekolah. Masing-masing Bapak Ibu guru boleh menyumbang satu peraturan. Nanti bisa ditempel di kertas folio kertas depan itu ya. Masih ada Bu, ini mungkin bisa dibagikan lagi. Bisa dibagi satu Bapak Ibu, satu saja Bapak, jadi nanti gabungan dari banyak orang. Silakan. Mungkin dari peraturan ketika berangkat sekolah, ketika di kelas, ketika di istirahat apa ini, ketika mereka masih berada di lingkungan sekolah atau jam-jam sekolah dari pagi sampai siang mungkin. Itu bisa Bapak Ibu tuliskan satu peraturan dulu ya. Nanti baru kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, satu saja dulu. Ya, peraturan. Ya, peraturan dulu. Peraturan kesepakatan kelas. Ya, mungkin ada masalahnya kesepakatan kelas. Sebenarnya dulu kan kita namanya peraturan ya. Silakan barangkali sudah tambah di sini saja Pak Bu. Mungkin terkait kebersihan, disiplin waktunya, atau mungkin ketika etika terhadap teman atau terhadap guru, itu boleh. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan seperti ini di kelas ya, ketika awal pembelajaran, awal pengajaran, atau mungkin ketika wali kelas masuk pembinaan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nurun saya ulangan tidak usah nurun Pak. Mungkin pas pelajaran PJOK larangannya apa Pak? Ketika pelajaran larangannya pelajaran biasanya apa? Kalau saya dilarang tidur tidur di kelas. Ya, silakan dilancar. Bu Dewi loh. Sudah cukup berdoa dengan tujuh dan belum silakan di sini. Di atas kosong di sini Bu. Enggak salah. Ya. Sekarang dari kertas post-it yang sudah diisi Bapak Ibu guru sekalian, nah kita dipilih dulu apakah ada yang sama atau mirip-mirip kayak gitu, nanti dijadikan satu. Yang pertama data tepat waktu, ini baru satu. Kemudian ketika ke kamar mandi hanya boleh satu anak dan menunggu kembali dulu, nggak boleh berduaan ya. Terus kalau kalian tidur pas pelajaran, jadi boleh asal tidur di tempat kelas. Kalau pelajarannya pagi kan ada yang tidur, olahraga. Kompak berseragam, mengerjakan tugas, terus tidak boleh tidur di kelas. Ini hampir sama dengan yang punya di kelompok seperti ini. Kemudian diperbolehkan isi keluar asal bisa mengerjakan satu soal dengan benar. Ini ketika
istri dua orang. Oh, bisa pilih. Oh, tapi mau ke belakang itu. Ini rapat CS. Oh. Ya begini, rapat CS. Terus ini yang tidak membawa kamus merapikan sandal di depan, tapi ini apa namanya sendiri ya, ini ada sendiri. Wisdom palupan ini. Terus tidak boleh izin ke kamar mandi lebih dari satu, ini sama. Menjaga kondisivitas kelas, maksudnya biar tenang dulu Pak. Berarti ini yang sendiri Kalau juga. rapat tenang. Ini apa? Memberikan satu pertanyaan bebas sebelum mulai pelajaran. Ini mungkin biar ini ya fokus. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Ini belum ada berarti sendiri. Kemudian siswa menghargai, menghormati, mendengarkan ketika temannya sedang berbicara. Ini sendiri juga sendirikan. Kemudian siswa harus memperhatikan guru ketika guru menjelaskan materi. Tadi yang kondisi kita mungkin hampir sama itu. Terus ketika siswa tidur di kelas dan membuat keributan, berikutnya yang ini, kalau tadi yang tidur. Nah, dari keyakinan-keyakinan kelas ini nanti tulis dulu hasil ini ya, hasil diskusi yang ini, yang peraturan. Yang pertama, datang tepat waktu, jadi disimpulkan dulu. Kemudian yang kedua, izin ke kamar mandi atau keluar atau ke kamar mandi tidak boleh dari satu orang atau bergiliran. Kemudian kompak berseragam ini. Terus mengerjakan tugas. Tidak boleh membuang sampah. Oh iya, 3, 4, 5, 6. Ini sudah boleh ditulis. Kemudian 7, saling menghargai. Kemudian memperhatikan guru, berarti kan ikutnya ini ya, saya menghargai sama ya, memperhatikan guru, menghargai guru atau temannya kita sedang berbicara, menjaga kondisi kelas supaya aman. Kemudian berikan satu penilaian terus sebelum mulai pelajaran. Semua seperti tepat waktu sudah, teman-teman sudah boleh tidur, seragam, tidak boleh membuang sampah, sudah semua. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kita petakan seperti ini, baru dirubah ke kalimat positif. Karena di peraturan kelas yang tadi Bapak Ibu tuliskan masih ada yang kalimatnya negatif. Nah, yang pertama datang tepat waktu. Kira-kira kalimatnya sudah positif atau masih negatif? Sudah positif ya. Kecuali ini yang namanya datang tidak boleh datang terlambat, maka kebalikannya, tapi datang tepat waktu
sudah termasuk kalimat positif. Kemudian yang kedua, izin ke ini ya, keluar kalau tadi tidak boleh lebih dari 1 orang. Nah, kira-kira diperpendek lagi, ini masih ada kata tidak boleh lebih dari 1 orang, kira-kira supaya menjadi kalimat positif tapi sama artinya, kira-kira bagaimana kalimatnya? Izin keluar hanya 1 orang. ya, izin ke kamar mandi atau keluar hanya 1 orang. Kemudian yang ketiga, kompak berseragam, sudah positif ya. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas, kan sudah. Nah, yang kelima, ini masih tidak boleh membuang sampah. Berarti sebaiknya kalimat positifnya bagaimana Pak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah Pada tempatnya. pada tempatnya. Nah, yang keenam, tidak boleh tidur di kelas. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Tidurlah di asrama. Tidak boleh tidur di kelas. Supaya tidak tidur, bagaimana caranya? Aktif di kelas, atau mungkin supaya dia itu supaya kegiatan dan kalau ada kegiatan, karena akhirnya dia mau ngakak gak jadi gitu. So, mungkin ada kalimat lain, asli ada kalimat yang artinya hampir sama ini, tapi kalimatnya positif. Ya, sudah. Tidak boleh tidur di kelas. Jadi biar tidak ada kalimat kata-kata negatifnya gitu berubah. Iya, dari kelas. Kan saya boleh tidur tapi di depan kelas. Tapi jangan itu dua kata. Jangan kan masih negatif gitu. Jadi supaya tidak tidur di kelas bagaimana kira-kira? Fokus belajar. Ya, asal Mengikuti seluruh kegiatan. Di kelas. fokus belajar di kelas. Tidurlah di asrama. Dan apa itu sih? Fokus belajar di kelas dan mengikuti Seluruh kegiatan. seluruh Fokus ya, Bu. Tadi fokus aja. di kelas. Biar untuk nomor 7 saya menghargai sudah positif. Atau menghormati. Nah, kemudian yang ke-8, menjaga kondisi kelas supaya aman. Kemudian yang ke-9, memberikan satu pertanyaan bebas sebelum mulai pelajaran. Ini sama dengan persepsi Bapak Ibu. Tapi memberikan persepsi di awal pembelajaran. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dibuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di tadi yang di slide yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat rekomendasi nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Nah, yang pertama, datang tepat waktu. Kira-kira maksudnya mana? Ada nggak di sini? Komitmen. Nah, ada
komitmen. Nomor 1, komitmen pada diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, izin ke kamar mandi hanya 1 orang, kira-kira ikutnya mana? Memberikan yang terbaik dari diri, ini dicari kalimat atau kata-kata yang lebih pendek lagi. Izin ke kamar mandi, berikutnya ke bagaimana memberikan yang terbaik dan orang lain. Integritas bukan apa bu? Disiplin bisa ya, disiplin bisa. Intinya di kalimatnya diperpendek lagi supaya anak mudah mengingatnya. Kemudian yang ketiga, kompak berseragam. Disiplin juga bisa. Atau ada dari sini gak ada yang rasa hormat atau berikan yang terbaik. Apa kita bisa kesana menghargai diri sendiri atau percaya diri. Berikutnya orang kita yang kompak berseragam. Kalau seragamnya 1 ada yang putih, yang lain pakainya pramuka yang kayak kemarin di kelas 9 saya lihat masih ada yang seperti itu. Kira-kira yang mana? Disiplin juga. Kalau mengerjakan tugas kan berarti sudah sebagai kewajiban. Percaya diri ini bisa ya. Kalau tidak percaya diri dia tidak akan mau mulai untuk mengerjakan. Tanggung jawab juga bisa ya. Tanggung jawab. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya kemana? Bergotong royong atau supaya lingkungannya bersih, mungkin bisa ke sini atau yang lain mungkin ada referensi yang lain. Disiplin kayaknya lebih dari ini Pak, namanya bukan ke ini. Kalau yang tadi yang kaitan dengan sampah, kalau sampah kan berarti iya, jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi harus kolaborasi semua orang gitu. Kemudian fokus belajar di kelas dan ikuti seluruh kegiatan di kelas. Ya bisa. Keenam, mandiri. Yang ketujuh, saling menghargai, menghormati. Ini ada rasa hormat, ya. Toleransi juga bisa. Menjaga kondisi kelas supaya aman. Ikutnya mana? Supaya aman. Komitmen kelas ya. Kemudian memberikan persepsi di awal pembelajaran. Persepsi kan terkait kita kembalikan lagi ke memberikan satu pertanyaan. Keingintahuan yang bisa. Jadi mengingat kembali mungkin materi sebelumnya kan gitu kan. Nah, jadi sampai sini Bapak Ibu. Terakhirannya sampai sini. Jadi supaya tujuannya supaya anak-anak itu bisa mengingat kalimat atau nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Jadi mereka mengingatnya, kalau mengingatnya yang ini mungkin terlalu panjang. Jadi anak ada lupa atau bagaimana. Maka kemarin yang saya praktekkan waktu di SMA 2 terakhirannya seperti ini. Aslinya ada lagi, ada tabel Y, tabel T gitu. Itu lebih rumit, yang terlihat, yang terdengar, kemudian yang yang dapat dirasakan itu bagaimana. Itu sebenarnya ada lagi. Cuman kalau untuk di kelas mungkin cukup sampai
bagian keyakinan kelas saja seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru? Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan, hampir selesai. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang mendapatkan suatu kasus atau permasalahan, tadi rekomendasinya kita posisinya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika kita sudah menduduki sebagai manajer, posisi gurunya sebagai manajer, maka ketika akan menyelesaikan suatu masalah di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahapan. Yang pertama, menanyakan identitas. Yang pertama, tanyakan dulu. Nah, contohnya kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ada anak yang terlambat, diadu-adui dulu istilahnya gitu, biar anak itu tidak terbawa emosi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Nah, kalimatnya misalkan kamu tentu punya alasan, jadi ditanyakan alasannya dulu, kenapa bisa melakukan kesalahan seperti itu, alasannya bagaimana. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, contoh kalimatnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah dia mengakui kesalahannya, terus alasannya apa, nanti baru tanyakan kembali keyakinan kelasnya yang sudah disepakati di kelas apa saja. Nah, nanti ditanyakan lagi, apa namanya kalian tadi, kira-kira solusinya apa dari diri kalian sendiri yang bisa kira-kira bisa berubahnya mulai kapan, bisa. Ini contohnya yang pertama, kalimat-kalimatnya. Untuk yang menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi dihadapi dulu anaknya biar tidak terus marah dan sebagainya. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, contohnya ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas sama-sama, mungkin benar-benar. Nah, kemudian yang ketiga, ini sudah akhir. Nah, ini contohnya ini. Dipelajari bagus. Tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Syafira merupakan salah satu murid di SMP Islam Terpadu Dar Al-Faradis berbasis pesantren Adiwarna. Pada suatu hari, saat pelajaran IPA, Syafira yang setiap harinya tinggal di asrama pondok masuk ke kelas pada jam pertama pada pukul 7.35. Sehingga dia terlambat masuk kelas. Kenapa Syafira terlambat masuk kelas? Apakah dia lupa dengan keyakinan kelasnya? Assalamualaikum Syafira. Nah, Syafira tahu nggak kenapa yang dipanggil Syafira ke kantor? Tahu Bu, karena saya terlambat masuk ke kelas. Nah, tadi Syafira masuk ke kelas di jam pertama pada pukul berapa? Pukul 7:35 Bu. Lalu Syafira tahu nggak kalau di sekolah kita ini aturan masuknya jam berapa? Pukul 7:25 Bu. Nah, kira-kira kalau Syafira dari asrama pukul 7.35, sedangkan bel masuk di sini itu 7.25, apakah Syafira sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Nah, ya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, itu sangat manusiawi, kira ya. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan datang ke sekolah terlambat. Akhirnya terlambat masuk ke kelas juga. Namun di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Syafira tidak terlambat masuk ke kelas lagi. Ya, Syafira ya. Nah, kira-kira Syafira punya alasan kenapa bisa datang ke sekolah terlambat? Saya mandi paling akhir di asrama tadi Bu. Nah, kenapa bisa mandi paling akhir? Saya mandi sekalian mencuci baju Bu. Jadi saya lebih baik mandi di akhir setelah teman-teman lainnya mandi. Tanpa saya sadari, ternyata sudah bel pertama kurang 5 menit lagi masuk. Nah, jadi Syafira terlambat karena mandi paling akhir, terus sekalian mencuci. Nah, kira-kira Syafira dengan datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita atau belum?
Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, kira-kira Safira masih ingat tidak apa sih isi dari keyakinan kelas kita itu? Masih Bu, keyakinan kelas contohnya antara lain tidak boleh masuk kelas terlambat, berkata sopan dan santun, dan saling menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, dari Safira terlambat tadi, Safira kira-kira mau berubah atau tidak? Bu, Nah, jika masih ingat keyakinan kelas kita, maka bagaimana langkah-langkah yang akan Safira tempuh supaya Safira tidak terlambat masuk kelas lagi? pertama, saya tidak akan mencuci di waktu mendekati dan masuk kelas. Sebaiknya saya mencuci saat jam istirahat sore saat yang sama. Jika bisa cucian yang sangat banyak di pagi hari, sebaiknya saya lebih awal dalam mencuci dan mandi. Nah, kira-kira kapan Safira akan mulai melaksanakannya? Mulai besok pagi Bu. Oke, bagus. Safira sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga Safira bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa mengatur waktu dengan baik. Ibu doakan semoga bisa lebih seimbang ya mengatur waktu baik di sekolah maupun di asrama. Ya Bu. Nah, oke. Baik Safira, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelas lagi. Ya Bu, terima kasih. Ya. Kasus Tidak tahu. Tidak tahu maksudnya. Sama seperti sama kontak. Sudah semua? Sudah semua? Oke, saya minta bantuannya salah satu Bu Nurul, nggak apa-apa Bu, biar sih Bu Nurul tapi nggak apa-apa. Tapi mikrofonnya nggak. Dua-duanya nggak apa-apa. Menyampaikan hasil tulisannya sendiri atau menyampaikan punya temennya nggak apa-apa. Yang pertama yang bisa diambil pelajaran ini adalah budaya positif yang perlu diterapkan di kelas. Terus yang kedua, perasaan senang karena mendapatkan ilmu baru. Kemudian yang ketiga, aksi atau tindakan akan menerapkan budaya positif di kelas. Ya mau apa sih kan dari kami? Ya bisa benar mungkin. Tapi yang katanya bahasa ekonomi. Ya itu bahasa ekonomi itu. Saya ambil dari ini aja, Wis. Yang pertama, apa pelajaran yang didapat yaitu mengetahui tentang sikap manajerial seorang guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaannya, senang dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, aksi atau tindakan yang akan dilakukan adalah lebih bersemangat untuk mengetahui karakter siswa. Ya, terima kasih Bu. Monggo Bu Safir. Boleh lagi nggak apa-apa. Karena waktunya juga sudah belum. Ya, sudah. Ya, tadi kan ada terus teman-teman katanya mau yang bahasa ekonomis. Mungkin sama
Karena saya juga penasaran seperti apa. Oke, yang pertama, pelajaran yang didapat yaitu pelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana cara saya ketika menghadapi siswa yang berbuat kesalahan tidak serta-merta dengan memberikan hukuman. Guru dapat menggunakan kalimat positif dan menyayangkan keyakinan siswa. Oke, itu yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Lebih optimis untuk mengarahkan siswa untuk memotivasi diri sendiri ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, apa aksi program yang akan dilakukan yaitu dapat memposisikan diri sebagai manajer, yaitu membuat planning, organizing, terus actually dan controlling terhadap siswa. Mantap sekali Bu, saya luar biasa sekali Pak. Saya luar biasa sekali Bu. Berusaha dengan keras untuk menulisnya ya. Satu lagi Bu, satu lagi. Dengan sendiri mungkin atau ada yang lain? Ya, belum. Pelajaran yang dapat yang kedua ini mendapatkan pemahaman terkait tentang keyakinan kelas agar tidak menjatuhkan murid atau bukan peraturan kelas. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu? Senang karena mendapatkan banyak ilmu terkait budaya positif di sekolah. Yang ketiga, apa aksi atau tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan? Yaitu mempraktekkannya di kelas agar pembelajaran semakin lebih baik. Ini sepertinya jawabannya Bu Nurul. Sama Bu, terima kasih Bu Nurul, kami datang sama Bu yang sakit. Jadi sama-sama Nurul. Bu Nurul, hanya bisa jodohnya luar biasa. Terima Nurul. Voting bareng ya, keluarga kontrol. Bisa dikatakan pembelajaran juga ya. Apa kata-kata yang ada di pelajaran ekonomi bisa kita bawa ke di kelas ya, dalam pengelolaan kelas. Nah, jadi tadi refleksi yang sudah disampaikan atau dicurahkan Bapak Ibu guru sekalian, semoga tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, konsisten, sehingga kelak di sini budaya positif yang sudah dibangun akan terus terlaksana, sehingga nantinya lingkungan di sini pun bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram ya. Nah, ini penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Karena sejatinya kita sebagai guru punya tanggung jawab bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik di warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik ini akan membentuk suatu budaya positif. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf barangkali ada salah kata ataupun tindakan selama mengisi materi hari ini. Saya cukupkan dan saya kembalikan ke pembawa acara. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.